gerbang neraka di Turkmenistan. Hai semuanya, oke di sini aku akan membahas sesuai judul. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tahu, ada beberapa dari kalian yang belum tahu. Jadi karena di sini aku tahu, di sini juga aku mau kasih tahu. Oke, jangan berlama-lama, kita lanjut aja. Nomor 1 ada air terjun api abadi di New York. Jadi api ini tuh tidak padam saat New York mengalami musim dingin, bahkan ekstrim sekalipun. Pantes saja sih disebut api abadi ya kan. Nah, ini ada sedikit cuplikan tentang api abadi. Kok bisa gitu ya? Padahal itu di sebelahnya itu ada air terjun, tapi kok bisa tetap nyala apinya gitu? Belum ada penjelasan resmi ya dari peneliti. Sebagian peneliti memperkirakan bahwa fenomena ini terjadi karena bebatuan di balik air terjun memiliki suhu yang panas. Namun sebagiannya lagi memperkirakan fenomena ini terjadi karena adanya semburan gas alam. Belum diketahui secara pasti sih ya tentang munculnya api abadi ini. Oke, next yang kedua ada gerbang neraka di Turkmenistan. Jadi kawah ini juga termasuk salah satu destinasi wisata populer di sana. Jadi aku mau kasih tahu sedikit video cuplikannya. Nah, bagaimana guys? Dan lagi-lagi, tak ada penjelasan ilmiah tentang asal-usul atau teori bagaimana kawah ini muncul. Turkmenistan itu dulunya adalah bagian dari Uni Soviet yang dikenal menyimpan rahasia besar. Hanya sedikit yang mengetahui tentang munculnya kawah itu, yakni hasil dari operasi pengobaran minyak dan gas yang janggal oleh Uni Soviet pada 1971. Nah, pada akhirnya pemerintah Turkmenistan menuntut api itu untuk dipadamkan karena berdampak negatif baik kesehatan maupun lingkungan orang-orang yang tinggal di dekatnya. Padahal api itu udah hampir 4 dekade loh. Next, yang ketiga ada air terjun darah di Antartika. Jadi ini tuh termasuk ke dalam fenomena aneh dan unik yang tidak dapat ditemukan dimanapun, ya kecuali di Antartika ini. Didn't really start watching, but like I mentioned, there's just open water just right out here in front, so we'll need to be a little bit more careful here now. Looks like. Nah, itulah tadi sedikit cuplikannya ya. Jadi fenomena air terjun darah ini bukanlah suatu fenomena supranatural ya, melainkan fenomena alam yang nyata. Air berwarna merah itu muncul karena akibat adanya danau air asin di bawah gletser. Bentar, jadi gletser itu adalah tumpukan salju yang tebal dan mengeras menjadi bongkahan es. Dengan 3 kali lebih asin dari air laut dan tidak ada oksigen di danau ini dan mengandung mikroorganisme disertai zat berunsur besi. Jadi setelah air asin ini keluar ke permukaan, maka bertemulah dengan lingkungan yang penuh oksigen. Jadi terjadilah reaksi kimia di situ sehingga menyebabkan munculnya warna merah pada aliran air terjun ini. Dan tentunya ini adalah kata peneliti ya, bukan kata saya. Pastinya ini tuh jadi destinasi wisata dan penelitian yang menarik di Antartika dan hanya bisa dikunjungi menggunakan kapal pesiar dan helikopter. Next, yang keempat ada hutan Bangkok di Polandia. To można było z jednej takiej deski wykonać jakiś tam bardziej skomplikowany element bez łączeń. Nah, itulah sedikit cuplikan dari hutan Bangkok. Sebenarnya itu adalah pohon pinus ya. Jadi guys, sebelum tinggi bagian panggal pohon ini akan membentuk duluan sudut 90 derajat dan pohon ini tuh tumbuh ke arah utara dan diperkirakan ditanam pada tahun 1930-an guys. Namun anehnya pohon pinus di daerah lain tumbuhnya normal lurus seperti pohon pada umumnya. Sekarang dengarkan apa kata peneliti. Jadi teori awal kata peneliti, pohon pinus ini ada hubungannya dengan gravitasi. Namun teori ini tidak terbukti karena gaya gravitasi menarik benda ke bawah, bukan ke samping. Terus ada yang bilang karena tertimpa salju tebal lah. Padahal salju gak hanya satu tempat ya.
Jadi teori yang masuk akal adalah kalau pohon ini adalah rekayasa manusia untuk kebutuhan membuat furnitur atau membuat kapal. Nah, akhirnya selesai sudah. Semoga kalian paham dan enjoy dengan apa yang aku sampaikan ya. Terima kasih, semoga kita semua diberi kelancaran dan limpahan rezeki, kesehatan, dan keberkahan.